Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala kulli nabiyil mursalin bi'adadi rahmatillah adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arshihi wa midada kalimatih wa fi kulli waqti wa hin. Allahumma inna nas'alukal huda wa tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'alukal istiqamah. Allahumma inna nas'alukal jannatal firdaus hum fiha khalidun. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Subhanallah wa bihamdi, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Oke. Jadi gini Rom. Jadi ini ada tugas buat Romi. Jadi yang pertama nanti Romi kopiin seluruh spintax yang udah dibuat sama anak magang. Nanti Romi cek dan Romi benerin gitu ya. Seperti biasa, jadi kalau misalnya di awal itu tidak ada spintaxnya, Romi nanti kasih spintaxnya gitu ya, dengan berbagai macam cara dan kalimatnya itu tidak harus seperti itu gitu. Jadi kan spintaks itu ada yang spintaks kata, spintaks beberapa kata, spintaks kalimat. Jadi kalau dalam satu kalimat itu dia tidak ada spintaksnya atau di awal-awal tidak ada spintaks, nanti Romi buat kata-katanya, misalnya yang tadinya aktif jadi pasif gitu ya, atau dibuat berbagai macam cara lah gitu. Itu setelah itu ini kan gampang ya, dan karena artikelnya itu enggak terlalu banyak nih, cepat banget asli nih. Nah setelah itu tugas Romi yang kedua adalah nge-backlink. Nge-backlink itu buat SEO of page ya, jadi kita buat artikel lalu nanti dilinkkan ke website yang akan kita targetkan. Jadi yang pertama Romi perlu login ke sini nih, di copy lalu nanti dipaste username-nya dan passwordnya. Nah nanti akan muncul seperti ini nih gitu. Jadi tugas Romi adalah nanti secara simpelnya adalah Romi nanti, jadi nanti kakak sudah ada artikelnya, nanti Romi isi kontennya, judulnya tidak harus dengan judul yang kakak kasih gitu. Jadi Romi nanti buat lagi judulnya gitu, jadi jangan sama gitu ya, jangan sama. Nah supaya nggak sama gimana ya, Romi bisa menggunakan sinonim gitu ya, sama kayak spintax. Tagsnya bisa diisi bisa enggak. Kategorinya nanti kalau misalnya kitchen set ya berarti nanti dekorasi. Kalau misalnya keranda jenazah ya berarti nanti agama gitu ya. Nah nanti PBN targetnya ini nanti Romi dicek dulu sebelum di set, sebelum di apa namanya, di backlink gitu. Nanti kakak kasih tahu cara ngeceknya. Nah jadi nanti intinya Romi copy, jadi misalnya ini ya begini. Nah kalau misalnya di sini ada 99.co, ini nggak usah nih, ini dihapus. Jadi kalau ada website yang lain dihapus saja gitu. Terus kalau misalnya ini spasinya kelebihan dihapus gitu, dihapus gitu ya. Ini 99 nih, udah ini dihapus saja. Nah gitu ya. Terus yang perlu di ini misalnya ini judul nih, misalnya judul
Nah ini nanti Romi tulis ulang lagi aja nih, tulis ulang lagi dengan bahasanya Romi, baru nanti ditaruh di judul gitu ya. Nah anggaplah nanti ini udah Romi tulis dengan bahasa Romi sendiri, nanti ini di copy, nah gitu, ini di atasin. Nah yang perlu dilakukan lagi selanjutnya adalah kita perlu masukkan gambar. Gambarnya itu jadi berupa URL. Jadi kalau misalnya di sini tentang cara nyolatkan jenazah, ya Romi tinggal cari di Google, di image. Nah cari pilih yang bagus, dan kalau bisa tidak ada seperti ini nih, tidak ada brand ya, gitu. Misalnya ini juga oke. Nah setelah itu Romi klik kanan ya, klik kanan lalu open image in new tab. Nah pastikan di sini di belakangnya itu adalah extension gambar. Extension gambar itu ada PNG, JPG, JPEG, lalu ada dot web gitu ya, pokoknya berupa gambar deh. Nah setelah itu nanti Romi masukkan ke image lalu URL-nya gitu. Nah jadi ini itu contoh artikelnya, dia dia berlebihan atau enggak, coba kita okein. Nah kalau seperti ini udah oke. Nah yang enggak oke itu kayak gimana, coba kita ulang ya. Yang enggak oke itu kalau begini, jadi misalnya ini kita buat 2000. Nah jadi ini kalau kita ke kanan dia terlalu over gitu. Jadi nanti maksimal itu adalah di baris kata-kata yang terakhir. Nah gimana cara nyetingnya? Cara nyetingnya ya Romi diubah-ubah ininya nih, lebarnya nih, lebar tingginya diubah-ubah. Nah ini kita lihat nih gitu. Jadi kalau misalnya ini lebarnya kita buat 400, nah di sini gitu ya, gitu. Ini juga oke, nggak apa-apa. Tapi kalau yang bagus dia agak lebih gede sama dengan artikelnya gitu. Nah setelah itu nanti Romi masukkan, jadi Romi udah pernah nge-backlink kan ya, jadi apa namanya, jadi misalnya nih kakak minta, kita pertama buka dulu deh punya Romi. Nah ini kita tambahkan, terus di sini kita giniin adalah backlink. Nah terus di sini kita buat nomor, nama website, habis itu nanti di sini adalah anchor text-nya. Anchor text tuh jadi gini, yang disebut anchor text itu misalnya kita mau merankingkan kata kunci cara menyolatkan jenazah, maka nanti di sini misalnya ada kata-kata cara menyolatkan jenazah, kita cari ya. Nah gini nih, nah ini kita linkkan dengan website yang pengen kita rankingkan. Misalnya gitu. Nah ini kita buat jadi HTTPS saja. Oke. Nah ini kan tadi di blok lalu di linkkan. Nah ini disebutnya anchor text. Anchor itu adalah jangkar gitu, jangkar
yang membuat nanti mengarahkan link, itu disebutnya anchor text gitu. Nah itu gitu. Nah di sini nanti ada anchor textnya, anchor text kitchen set misalnya ya, kitchen set. Habis itu nanti hasil link jadinya, itu nanti di sini. Ini kita klik konten. Ya nanti kalau misalnya udah ada, jadi nanti gini, kita kunjungin websitenya. Cara ngunjunginnya gini. Jadi misalnya di sini adalah model layout gitu ya, atau kitchen set. Nah nanti kita gini aja. Cara nyarinya adalah site. Habis itu nanti kita tulis di sini kitchen set. Kitchen set. Nah, pilihan model layout. Nah, ini kita buka. Nah, ini kita copy nih. Gitu, ini kita copy lalu dimasukkan ke sini. Gitu. Nah, berarti nanti di sini namanya ladensia.com. Gitu. Itu kalau nanti sudah terjadi, sudah terposting ya. Nah, jadi nanti ketika dia itu masih dicek sama yang punya, di sini ketika Romi sudah memposting artikel, misalnya di sini kakak minta jasa pembuatan kitchen set atau tadi ya, atau ini kita, misalnya di sini cara menyolatkan jenazah. Nah, ini ketika Romi sudah memposting artikel di sini bilang aja eh, sedang verifikasi gitu. Gitu. Gitu ya. Cukup cukup simpel ya, nanti anchor text-nya nanti dikasih. Oke, anchor text-nya sama link tujuan. Link tujuannya nanti dikasih. Link tujuan, ini link postingan. Gitu. Secara apa namanya? Secara general gampang ya. Jadi gitu. Oh, ini nanti tagnya kita juga boleh pakai deh. Tagnya nanti kakak kasih. Gitu. Ntar habis itu setelah sudah kita simpan, nanti dia langsung auto diperiksa sama orangnya. Gitu ya. Nah, itu secara general tugasnya. Tugas untuk nge-backlink. Tapi sebelum itu kita perlu ngecek terlebih dahulu nih, kita cek nih datanya nih. Kita cek dulu. Nah, cara ngeceknya gimana? Cara ngeceknya ada beberapa tahap. Nah, kalau yang nomor 2 ini Romi sebelumnya udah pernah ngecek dulu bareng sama Nurina gitu-gitu ya. Ngecek apakah website tersebut ada postingan judi atau enggak, ada postingan-postingan yang jelek atau enggak. Itu cara ngeceknya. Gitu, pakai site ya. Kakak tunjukin secara urut ya dari yang pertama. Jadi kita ke sini member dan ini nanti kalau misalnya diminta login tinggal dimasukkan aja ini passwordnya dari orang yang jual ya. Nah nanti masuk ke sini nih,
masuk ke Ahrefs gitu. Nah, Romi perlu ngecek website-website yang ada di sini nih. Jadi yang pertama, Romi perlu ngedata dulu nih website-website apa aja yang ada di sini. Jadi ini, atau ini kita minimize dulu. Terus Romi tulis, atau gini caranya. Jadi Romi perlu install print screen ya, print screen yang ini, like shoot. Nah, ini diinstal aja nih, install. Nah ini download for Windows nih, diinstal nih. Itu nanti kalau sudah terinstall, jadi ini kita bisa pencet di keyboard itu yang di bawahnya N ya. Di satu tombol itu kan kadang ada satu atau dua fungsi gitu. Nah kalau misalnya di sini misalnya ada N sama print screen itu dalam satu tombol. Jadi kalau misalnya yang warna putih atau yang kelihatan besar itu misalnya adalah N, nah itu berarti fungsinya keyboard tersebut N. Coba kita lihat di Google ya. Nah, nah di sini nih kadang ada yang kayak gini, laptopnya kadang enggak. Jadi kadang kalau misalnya di sini itu adalah N itu home. Oh ini keyboard komputer, keyboard laptop. Jadi kadang nanti di laptop itu di sini N, lalu nanti di bawahnya itu ada print screen tulisannya. Print screen. Nah, kalau misalnya ada seperti ini, Romi tinggal pencet Fn lalu pencet N gitu. Kalau misalnya jadi ini kan N, lalu nanti di bawahnya tulisan print screen. Itu artinya dia ada dua fungsi, bisa N, bisa print screen. Nah, untuk mengaktifkan si fungsi print screen kita perlu mencet Fn dulu gitu. Nah, jadi Romi perlu di print screen dulu. Nah, nanti hasilnya begini. Nah, begitu. Nah, nanti ini di copy dulu, jadiin gambar. Habis jadiin gambar nanti baru Romi catat gitu. Nanti kalau misalnya bingung ya nanti tinggal dicari aja di sebelah kanan bawah. Nanti ada segitiga ke atas gitu ya, show hidden icon. Nah, cuman biasanya kalau diklik dianya hilang nih gitu. Ya kalau nggak mau repot ya di foto lah pakai HP. Di foto pakai HP, nanti tinggal dicatat ya. Tinggal dicatat.
Ini kakak contohin, misalnya kita print screen. eh, Covenant. Nah, kayak gini ya. Jadi baru habis itu nanti dicatat. Misalnya ini blog.ub.ac.id Jonathan. Habis itu atelier atelier Albert Cohen. Habis itu ada coach tangaming.com gitu ya. Nah, anggaplah ini sudah, biar cepat ya. Nah, nanti Romi perlu tulis di sini nih nama websitenya nih. Ini kita kasih beberapa kolom. Nah, habis itu nanti di sini ada DR, di sini ada traffic dulu, traffic, DR, RD, sama indeks gitu. Nah, ini kita kasih jarak aja. Nah, Romi perlu ngecek nih, misalnya nih blog ub.aj.id di sini di bagian Site Explorer. Jadi ini yang kita perlu cek itu adalah DR, RD, referring domain, sama organic traffic gitu ya. Jadi di sini trafficnya 1, habis itu DR-nya 77, ini 33. 77 33. Nah, habis itu kita copy, habis itu Romi tulis site, kita cek indeksnya. Jadi dia kedata nggak sama Google. Kalau enggak tulis enggak, kalau iya tulis iya. Atau ini kita tulis V aja karena dia terindeks gitu. Nah, masukin lagi. Jadi karena di sini sudah ada peraturan nggak boleh yang kayak gini, jadi kita nggak usah ngecek. Ditambah UR deh, UR. UR-nya berapa tadi ya? Kalau loading kayak gini, kita reload aja. Nah, jadi ini kalau nggak salah ada limitnya deh. Limit pencarian dalam satu hari kurang lebih 30. Jadi kalau misalnya ini sudah limit, Romi gunakan data hari itu aja untuk nge-backlink. Nanti setelah datanya Romi sudah dapat, baru nanti Romi urutkan mana yang terbagus gitu. Ini DR-nya 3,3, 3.3. Kalau misalnya dia kayak gini terus, Romi bisa ini klik kanan,
lalu kita opening in new tab. Jadi dalam satu waktu ngeceknya itu bisa banyak, nggak harus nunggu satu dulu. Kalau nunggu satu kelamaan gitu ya, jadi bisa langsung berbarengan. Ini 50 162 kira 13, di sini 13, RD nya 162, ini 50. Terus kita cek 199, berarti sudah ada. Di sini tulis aja deh 199, jadi sekitar 400-an ya kalau yang ini. Tiga belas, 13. Ini 484. Nah ini 9 173 518. 9 518. 173 ya. 384. Nah gitu ya. Nah nanti setelah sudah dapat data ini, nanti yang pertama kali dibuat, jadi nanti ini kita buat filter ya, ini buat create filter. Nah jadi nanti Romi urutkan dari traffic yang tertinggi Z ke A gitu ya, yang tertinggi. Nah yang tertinggi inilah yang diurutkan untuk diposting pertama kali. Nah di sini kalau bisa indeksnya itu, jadi kalau misalnya dia trafficnya tinggi, terus misalnya indeksnya cuma 1 gitu, nah itu jangan gitu. Jadi indeksnya harus banyak. Nah misalnya di sini sudah ada nih, di sini sudah ada, di sini, di sini, di sini gitu ya, di sini. Nah itu nanti Romi jangan diulangi lagi gitu. Jadi jangan diulangi lagi. Nanti di sini kan, di sini ada data-data ini juga nih. Nah nanti Romi tinggal cukup sudah gitu ya, gitu. Kalau misalnya sudah pernah terposting. Nah itu untuk tutorial yang nomor 1, 2, 3 juga sudah. Nanti artikelnya juga tadi sudah kakak kasih contoh ya. Nanti kalau misalnya di sini sudah ada, di sini perlu diperbaiki, tinggal Romi tinggal ketik. Nah di sini bilang nih warning tidak lolos unique text. Nah di sini sama dengan yang ini. Nah jadi kalau misalnya kayak begini, Romi tinggal gunakan ini. Tinggal Romi cek di plagiarism checker ya.
plagiarism checker, bisa pakai yang ini, bisa pakai yang ini, bisa pakai yang ini ya. Nanti tinggal kalau misalnya ada yang sama-sama, tinggal diperbaiki aja, tinggal ditulis ulang, gitu doang ya. Itu doang. Nah ini kan Romi juga udah pernah kayak begini kan, periksa plagiarism. Nanti dia akan ngecek ya. Ini bisa langsung di copy semuanya kok, bisa langsung di copy semuanya. Ini hasilnya. Nah ini kan ada menjiplak nih, nanti ada membandingkan, nanti biasanya dia akan melihat di website yang lain, di website yang lain. Nah kalau misalnya di sini sudah dilingkan, ini nggak usah dirubah gitu ya. Nih ini sudah dilingkan. Nah ini kalau kita cek, nah ada di 99.co, di Kurio segala macam, ada banyak banget ya tuh. Nah ini kata-kata inilah yang nanti Romi rubah, Romi tulis ulang gitu ya. Oke, kurang lebih gitu aja. eh Ya gitu aja. Jadi nanti insya Allah artikelnya dikasih gitu ya, terus tagnya, link tujuannya nanti dikasih. Secara umum begitu, dan nggak yang berat-berat banget ini ya. Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.